Terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk menaikkan korban pujian dupa yang harum di hadapan-Mu setiap pagi. Biarlah pujian kami ini Kau sempurnakan dan boleh menjadi kesukaan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengar isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara untuk setiap kami, menguatkan, meneguhkan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, mari kita baca dulu dari Matius 28. Kita baca Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ya, mungkin multimedia bisa tolong dibuka. Nah, ini background ceritanya adalah karena kemarin adalah hari kebangkitan, kenaikan ya. Kenaikan Tuhan Yesus. Maka kita akan topiknya tentang seputar itu ya. Ini judul perikopnya adalah dusta mahkamah agama. Yaitu dustanya orang-orang yang menyaksikan sendiri akan kebangkitan Yesus. Ya, tapi kenapa mereka berdusta ya? Kita baca dari Matius 28 ayat yang ke-11, saya baca ayat yang ke-11, saudara baca ayat yang ke-12, kita bergantian ya. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, penjaga kubur Yesus. Ya. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12. Nah, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 4. Mereka, serdadu-serdadu itu, menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini adalah menurut saya tragedi yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Saudara tahu, serdadu-serdadu itu, orang yang jaga kubur Yesus, mereka itu dengar dari orang atau ngeliat dengan mata sendiri kalau Yesus tuh bangkit. Apa? Lihat. Mereka itu bukan dengar kata orang lain. Mereka bukan dengar gosip dan hoaks. Mereka itu adalah saksi hidup. Mereka adalah orang pertama di depan kubur yang melihat batu itu terguling sendiri. Melihat ada malaikat dan melihat Yesus keluar dari kubur itu dengan keadaan hidup. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Dan kebohongan itu dipercaya sama bangsa Israel sampai hari ini. Karena apa? Semua karena apa? Uang. Dan kedua karena apa? Kedudukan. Karena apa? Di sini dikatakan mereka dikasih tahu, kamu harus berbohong, ya kan? Kamu harus mengatakan murid-muridnya datang malam-malam mencuri ketika kamu sedang tidur dan lain-lain. Dan dikatakan apabila hal ini sampai kedengaran wali negeri, artinya nanti kedengaran bos kamu yang lebih tinggi, kamu gak usah khawatir. Karena nanti saya yang akan beresin. Kamu gak akan memperoleh kesulitan apapun. Jadi pertama masalah uang, karena mereka disogok dengan uang, akhirnya mereka mau untuk mengungkapkan akan kebohongan. Dan yang kedua karena kedudukan. Dikatakan apa? Kalau kamu tidak nurut kita, nanti kamu ada masalah. Tapi ini dikatakan kalau kamu nurut, kamu gak akan beroleh kesulitan apa-apa. Artinya apa? Kamu bohong aja, nurut kita aja, nurut. Bungkam. Kamu terima aja duit, diem, gak usah ngomong apa-apa. Kalau ditanyain orang, Yesus kemana? Dicuri. Ngomong aja kayak gitu, sebarkan itu sampai semua orang percaya sama apa yang kamu omongkan. Kamu gak akan beroleh kesulitan. Artinya apa? Dia rada diancam. Kalau kamu gak ngelakuin ini,
kamu hidupnya nggak akan tenang. Jadi saudara, dari kisah ini, yang akhirnya kebohongan ini menjadi hal yang dipercaya sampai hari ini. Ya. Berasal dari apa? Berasal dari cinta akan uang dan cinta akan kedudukan. Itulah sifat manusia. Tapi yang saya heran banget, ya, ternyata mujizat, keajaiban, kedaulatan, kebesaran Tuhan, itu bisa lo kalah sama sifat manusia yang ini. Dan bisa lo kalah sama konsep berpikir. Sekarang saya mau tanya, saya heran juga sama imam-imam kepala. Kok mereka gak percaya kalau Yesus hidup? Padahal yang ngomong ini adalah serdadu yang menjaga kubur. Ya, kalau misalnya tiba-tiba ada seorang yang menjadi saksi mata ngomong ke kita, harusnya kita percaya nggak? Percaya, karena orang itu melihat sendiri dengan matanya. Tapi ternyata konsep berpikir itu juga membuat Yesus nggak bisa jadi Tuhan dan Raja dalam hidup seseorang. Karena apa? Imam-imam berkata, aku nggak mau percaya. Walaupun kamu ngomong Yesus bangkit dari kubur, aku nggak mau percaya. Udah kamu tak kasih uang, kamu bungkam aja bungkam. Diem aja diem. Bahkan setelah mujizat kasat mata yang terjadi, itu tidak bisa menyelamatkan orang. Waktu saya kecil, saya pernah bertanya kepada mama, Mah, sebenarnya Tuhan Yesus kalau mau mempertobatkan seluruh dunia ini kan gampang sih mah. Bikin aja mujizat-mujizat kayak yang dia dulu bikin, diviralkan. Karena zaman dulu kan Yesus bikin mujizat kan cuma terkenalnya di daerah Yerusalem, cuma daerah Israel, cuman orang-orang tertentu karena nggak ada sosmed, nggak ada TV, nggak ada multimedia, nggak ada sosial media. Jadi mujizat Yesus tuh hanya dikenal sama kalangan tertentu. Tapi kalau hari ini Yesus misalnya mau mempertobatkan seluruh dunia, sebenarnya lebih gampang. Bikin aja mujizat di sana, di sini, di sana, di sini, keajaiban, kasat mata. Masa sih orang nggak bertobat? Tapi dari kisah ini ya saudara, terbukti banget mujizat, keajaiban. Bahkan yang Yesus lakukan secara spektakuler, dia melangkah keluar dari kubur, dia melangkah keluar dari kematian. Itu aja gak bisa nyelamatin orang loh. Tetap ada serdadu-serdadu yang bisa dibajel sama uang untuk bungkam. Tetap ada imam-imam kepala yang berkata, jangan jadikan dia Tuhan, jangan kasih panggung ke Yesus. Bungkam, kamu kasih duit, ngomong yang bohong aja, bohong aja, bohong aja. Biar semua orang tidak percaya, saya pun tidak percaya. Jadi saudara, kalau kita percaya Yesus cuman karena mujizat, itu gak kuat dasarnya. Karena apa? Serdadu-serdadu dan imam-imam mereka itu orang yang menyaksikan sendiri keajaiban yang Yesus lakukan. Bahkan orang Israel adalah mereka yang menikmati mujizat Tuhan di padang gurun setiap hari. Mereka lihat tiang awan, mereka lihat tiang api, mereka lihat burung puyuh, mereka lihat roti mana. Mereka orang yang paling hidupnya penuh mujizat. Tapi mereka toh mati di padang gurun bangsa Israel itu. Hari-hari ini saya tahu bahwa hidup manusia tidak akan bertambah baik. Dunia akan bertambah sulit. Makanya kita harus tahu, mujizat tidak bisa menyelamatkan seseorang. Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah pengenalan kita akan Tuhan. Dan anugerah Tuhan sendirilah yang membuat kita bisa selamat. Karena itu tetaplah hidup dalam anugerah Tuhan dan tetaplah hidup karena kita mengenal Tuhan. Saudara tahu kalau dibandingkan dengan bangsa Israel yang syarat mujizat, ya, sebenarnya perempuan Sirofenisia, ya, itu adalah orang yang sebenarnya tidak dijorkan mujizat sama Yesus, ya kan? Waktu pas orang lain datang ke Yesus langsung sembuh, langsung sembuh, langsung sembuh. Tapi ada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia tidak punya akses ke dalam mujizat Yesus. Mereka tidak punya mereka nggak punya kemudahan untuk mencapai Yesus. Ya.
Tapi sebenarnya itu sekali lagi bukan masalah spektakulernya. Waktu perempuan Sirofenesia itu datang kepada Yesus, sebenarnya dia tuh punya kesempatan untuk kecewa sama Tuhan. Ya kan? Diomongin apa? Diomongin anjing. Ya. Kenapa saya harus bikin mujizat buat kamu? Kenapa saya memberikan roti kepada anjing? Sebenarnya dia sangat punya kesempatan untuk apa? Untuk kecewa, sakit hati sama hamba Tuhannya. Ceritanya ya, oh, ini kan hamba Allah, saya mau minta tolong ke dia. Kok malah gak dikasih mujizat, malah dikasih hinaan. Tapi sekali lagi, ternyata memang bukan mujizatnya yang menyelamatkan seseorang. Tapi imannya dan rasa trustnya kepada Tuhan yang teguh, yang tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Dia gak lihat luarnya, tapi dia dalam hatinya percaya, yes Lord I trust you, aku percaya engkau baik. Engkau percaya walaupun di luarnya engkau ngomong aku anjing, mengumpamakan aku anjing, tapi aku tuh tahu engkau baik. Ini iman yang harus kita punya akhir zaman ini. Kita gak bisa lagi percaya sama bungkus-bungkusnya. Karena kalau percaya cuma sama mujizat, spektakuler, keajaiban, sejujurnya saudara, kita bisa jadi bangsa Israel yang mati di tengah jalan. Yang tidak akan pernah bisa mencapai Kanaan. Kita bisa menjadi seperti orang-orang yang berteriak salibkan Yesus, padahal mereka itu ngalamin mujizat Yesus loh. Mungkin di antara orang-orang yang teriak salibkan Yesus, ada orang yang anaknya pernah disembuhkan. Ada orang yang ibunya pernah disembuhkan, ada yang mungkin matanya pernah dicelikkan. Ada yang pernah ngalamin Yesus secara pribadi. Tapi toh mujizat tidak pernah menyelamatkan orang. Karena mereka yang berteriak Yesus, Yesus, salibkan Yesus. Itu mungkin mereka yang pernah terima mujizat juga. Serdadu-serdadu itu orang yang lihat mujizat. Dari kematian Yesus. Kematian Yesus itu spektakuler. Ada kejadian gempa bumi. Tirai bait Allah terbelah. Gelap gulita. Itu bukan kematian orang biasa. Dan kabar tentang tirai bait Allah terbelah itu mudah menyebar sebenarnya ke seluruh negeri. Tapi toh semua berita-berita yang spektakuler itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang tertentu. Karena apa? Karena mereka sudah punya konsep. Mereka sudah punya cara berpikir yang jadi tembok. Mereka gak bisa percaya Yesus dan tidak mau percaya Yesus. Dan dengan uang, dengan sedikit tekanan, akhirnya orang bungkam dan tidak mau percaya dan tidak mau menyebarkan tentang Yesus. Jadi hari ini saya katakan, ini adalah tragedi yang terjadi saat Yesus bangkit. Bagaimana sampai hari ini orang Israel percaya pada kebohongan itu. Bahwa Yesus tuh gak hidup, tapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Nah, hari ini saya mau katakan, milikilah iman, percaya dan pengenalan akan Tuhan. Bukan dari mujizatnya. Kita ngikut Yesus enggak supaya kita terima mujizat. Kita terima Yesus karena kita tahu dia siapa. Kita terima Yesus karena kita mencintai dia. Kita ikut Yesus karena kita mengenal siapa Yesus itu. Mari miliki iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya katakan itulah iman yang harus ada di akhir zaman ini. Bukan iman yang, oh karena Yesus nyembuhin, oh karena Yesus hebat, spektakuler. Jangan percaya yang spektakuler, karena itu tidak menyelamatkan. Tapi miliki iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Apa yang mereka ngomong? Sekalipun aku masuk dapur api itu. Dan walaupun Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak menyelamatkan kita. Kita tetap tidak akan menyangkal dia. Itulah iman yang harus kita perjuangkan di akhir zaman ini. Amin. Jangan iman yang, oh aku ikut Yesus karena dia hebat, spektakuler, pembuat mujizat. Percayalah, itu tidak dasar yang kuat. Itu bukan basic yang kuat. Nanti saat hujan datang, angin datang, gelombang datang, tsunami datang, goyah dan hancur.
Seperti serdadu-serdadu itu. Mereka gak pernah kenal Yesus secara pribadi. Jadi karena dikasih uang, dikasih sedikit kemudahan, dikasih ancaman sedikit, kamu akan baik-baik saja kalau kamu diam. If you are silent, you will be fine. Cuma dikasih gitu aja, mereka diam. Dan mereka berbohong. Jadi jangan miliki iman ikut-ikutan. Jangan miliki iman hanya sekedar ikut-ikut sama yang lain. Follower. Saya pernah khotbah tentang ini juga. Jadi disciples. Jangan hanya sekedar followers. Karena kalau followers, kita bisa jatuh. Kita bisa terhanyut. Kita bisa goncang. Tapi saat kita percaya Tuhan, sekalipun apapun yang kau tentukan atas hidupku. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku mau berkata, sekalipun mungkin yang kau tentukan dalam hidupku enggak seperti yang aku mau. Enggak sespektakuler yang aku mau. Mungkin mujizat yang aku harapkan tidak sespektakuler yang aku mau. Kejadiannya tidak seperti yang aku harapkan. Tidak seperti aku pikirkan. Tapi aku tahu siapa engkau. Dan aku tetap tidak akan mengingkari engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, jangan pernah bungkam. Amin. Jangan pernah bungkam. Katakan ke sebelahmu, jangan pernah bungkam. Jangan pernah bungkam. Karena saya melihat akhir-akhir ini ada suatu fenomena yang aneh. Ya, di TikTok. Ya. Saya memang tidak main TikTok ya. Tapi saya dengar bahwa di TikTok itu ada suatu hal yang lagi viral. Di mana lagu Tuhan Yesus tidak berubah lagi viral di mana-mana. Dan saudara tahu siapa yang menyanyikan dan menarikan lagu itu? Mereka yang gak percaya Yesus. Waktu ditanya emang boleh ya orang agama lain main TikTok pakai lagu itu? Dia bilang abis lagunya enak. Bahkan mereka yang gak percaya Yesus, hari-hari ini mereka sedang menyebarkan tentang Yesus. Jadi kita gak boleh bungkam menjadi anak Tuhan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan kita tuh rada takut ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang Yesus. Bukan berarti kita melakukan kristenisasi di mana-mana. Tapi kita itu gak boleh takut menyatakan iman kita. Ngerti ya? Bukan berarti saya akan ngajarin saudara, ayo kamu melakukan kristenisasi di mana-mana engkau berada, enggak. Tapi jangan engkau takut menyatakan iman percayamu, itu langkah pertama. Ya, misal seperti serdadu-serdadu ini ditanya, apa yang terjadi? Kita nggak usah bohong. Serdadu-serdadu ini takut bungkam. Ya, mereka dikatakan, mereka nurut akhirnya ngomong Yesus dicuri. Kita itu harus jadi anak Tuhan, jangan punya sifat kayak serdadu-serdadu ini. Tapi kita harus berani menyatakan iman. Kalau ada orang nanya ke kamu, kenapa kok kamu bisa mengatasi akan persoalan hidup? Kok kamu sepertinya orangnya sukacita terus atau apa? Ini adalah kesempatan kita menyatakan iman kita. Jangan takut. Kita sebagai orang Kristen kadang kayak gitu, wah nanti kalau gua ngomongin tentang Yesus nanti dikira kristenisasi. No. Kalau orang bertanya kepada kita, kita jawab karena Yesus ada di hidupku. Kok kamu bisa sembuh? Tuhan Yesus yang sembuhkan aku. Kalau ada teman sakit, mau tak doain? Karena Yesusku itu penyembuh. Jangan takut. Karena hari-hari ini saya melihat suatu fenomena yang ajaib. Di mana orang-orang yang non-Kristen, mereka berani nyebarin lagu Yesus tidak berubah. Tuhan pernah berkata, kalau engkau bungkam, maka batu ini akan berbicara. Saudara ingat hal itu? Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Yesus berkata, kalau anak-anakku yang ngomongnya percaya kepadaku, ditanyain orang diem. Ditanyain ada kesempatan ngomong sama orang tentang Yesus, dia diem. Aku akan bikin TikTok yang menyebarkan tentang aku. Dan hari ini di TikTok semua lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Cuman itu lagunya yang sangat viral. Dan saya geli waktu ada satu orang ditanyain di TikTok, emang boleh ya orang agama lain seperti kamu nyanyi lagu Yesus tidak berubah? Terus dia ngomong, lah itu makanya saya juga gak tahu. Karena apa? Karena lagunya enak banget, terngiang-ngiang terus di otak saya.
Saya sampai mau tidur ingetnya lagu itu, mau mandi ingetnya lagu itu. Dan yang parahnya lagi dia bilang, gak cuma lagu ini yang saya hafal. Hah? Saya juga hafal, ada lagu enak satu lagi di TikTok. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Dia nyanyi saudara pakai ini. Jadi saya ngomong, bahkan Tuhan berkata kalau kita yang percaya gak berani speak about God kepada orang lain. Menyatakan kita ini beriman kepada Yesus. Yesus itu penyelamat, Yesus itu hidup. Kalau kita gak berani ngomong ke orang, means Tuhan akan pakai cara lain agar namanya didengungkan dan diperdengarkan pada semua orang. Tapi yang menyedihkan jangan dong kita jadi orang itu. Jangan dong kita jadi orang-orang yang percaya tapi sama Yesus dianggap gak kepake kamu. Mari kita jadi orang garis depan yang berkata Yesus hidup. Yesus pembuat mujizat. Yesus adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup kita. Nah, sekarang saya mau sharing sesuatu. Ini juga ada di TikTok ya. Dari mulut seorang agama lain. Berani loh dia ngomong. Firmannya seperti itu. Ya kenyataannya seperti itu. Saya akan katakan kepada dia ngomong, saya akan dia berdakwah kepada sebanyak-banyaknya orang. Untuk mereka itu ya percaya sama itu. Karena kalau enggak mereka enggak bisa nikmatin surga. Nah seberapa dari kita yang berani ngomong kayak gini kepada orang lain di sekitar kita. Gak usah sampai di pasar-pasar, gak usah sampai di KKR. Cukup apa yang Tuhan percayakan di hidup kita. Saya udah pernah melakukan itu saudara. Ya, kepada tukang-tukang saya, kepada pembantu-pembantu di rumah. Saya ngomong, gak ada cara lain. Ya. Bukan berarti kamu harus pindah agama atau apa. Tapi yang penting adalah kamu mengakui Yesus Juru Selamat. Nah, hal-hal seperti ini udah rada tabu di kalangan orang Kristen. Kadang kita mau ngomong tuh takut. Mau ngomong kesaksian tentang Yesus, takut. Jangan sampai jadi seperti serdadu-serdadu ini. Yang mereka menikmati mujizat, melihat Yesus berjalan keluar. Loh saudara tahu kalau serdadu-serdadu itu sebenarnya dia memutuskan untuk aku gak mau terima uang suap. Aku mau memberitakan tentang apa yang menjadi kenyataan fakta bahwa Yesus hidup. Mereka harusnya menjadi rasul-rasul terhebat, benar? Dan mereka itu saksi-saksi mata loh. Mereka akan menggoncangkan seluruh Israel dan Israel akan wow berarti benar ya Yesus itu Mesias. Tapi ternyata karena ketakutan segelintir orang ini. Berita bahwa Yesus dicuri dari kubur itu sampai hari ini dipercaya sama orang Israel. Saudara kalau ke Israel sana hampir 90% mereka percayanya itu Yesus dicuri dari kubur. Dan mereka masih menunggu Mesias. Yesus itu belum datang. Bayangin hanya kebohongan segelintir orang buat dampak sampai beribu-ribu tahun kemudian. Padahal mereka itu berpotensi untuk menjadi orang yang garis depan memberitakan tentang Yesus. Nah, hari-hari ini Tuhan berkata kepada kita, milikilah iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Yang gak takut sama dapur api dan kita gak takut untuk memberitakan siapa Yesus itu. Bahkan kepada orang-orang yang terdekat dulu. Ya, nyatakan iman kita. Karena kalau bukan kita, pasti ada cara lain. Tuhan memberitakan akan kebenarannya. Tapi jangan sampai itu terjadi. Biar melalui hidup kita, Yesus dipermuliakan. Amin. Sebelum diteruskan, saya menyambut saudara-saudara yang dari AOC Malang. Selamat datang di Taman Tuhan, selamat datang di tempat ini. Mereka akan ke Bandung karena ada acara Pak Daniel. Ya, Pak Daniel sih sudah pulang ya, sudah seneng di sana. Cuman ada kebaktian pas ulang tahunnya Pak Daniel dan kita mengucap syukur karena tempat ini itu mau tidak mau dilewati, saudara. Kalau mau ke sana harus lewat di sini. Jadi mereka datang mampir ke sini. Sebenarnya mereka ingin ketemu dengan Tuhan ya. Memang taman ini adalah sesuatu hal yang luar biasa banget. Banyak orang yang mengalami kesaksian bukan melihat mujizat, tapi mereka ketemu sama Tuhan.
Ya. Banyak sekali mereka mendapatkan kesaksian ketemu sama Tuhan. Kemarin saya pelayanan dari ke Temanggung ya, ketemu dengan suami istri ya. Dia mengatakan begini, dia diceritain tentang taman itu, lalu dia nggak percaya. Dia nggak percaya, masa sih Tuhan bisa membuat sesuatu hal yang spektakuler, dia bilang. Dia tidak percaya. Waktu itu dia masuk, begitu masuk dia merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku di sini kok ketemu Engkau. Jadi bukan melihat mujizat, tapi dia bukan mengatakan aku mau datang untuk melihat mujizat. Tapi dia ngomong aku enggak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal itu. Tapi begitu dia masuk baru sampai di pintu, dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi dia udah nangis terus di situ dan sudah minta ampun. Nah ini saudara, saat dia minta ampun sama Tuhan, ya, dia merasakan Tuhan aku minta ampun untuk semuanya. Ternyata aku di sini ketemu Engkau. Gitu. Bukan berarti di tempat lain aku tidak bisa ketemu. Tapi aku tahu hari ini Kau menyatakan bahwa Engkau itu hidup. Bahwa Engkau itu ada. Bahwa Engkau itu berkuasa. Setelah dia minta ampun akan semuanya, dia cuma duduk aja. Dan dia nangis terus. Ini suami istri ya. Mereka akhirnya dipulihkan. Karena sebelum datang ke sini mereka itu bertengkar di jalan dan sebagainya, dan mereka di situ mengalami pemulihan dalam keluarga, lalu mereka gandengan tangan, dia berdoa, dan saat mereka mengalami pemulihan, mereka ketemu sama Tuhan. Tuhan itu sayang banget sama mereka. Akhirnya Tuhan tunjukin akan mujizatnya. Jadi dia melihat akan minyak yang keluar. Sampai dia akhirnya nangis. Dia katakan, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya. Mulai hari ini saya mau sampaikan bahwa Engkau itu benar hidup. Ya, Engkau itu benar ada. Engkau sanggup memulihkan apa yang rusak menjadi baik kembali. Sehingga keluarga ini pulang dari tempat ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Bukan karena melihat mujizat, tapi karena mereka ketemu dengan Tuhan. Amin. Jadi biarlah saya menghimbau, saya berdoa buat saudara-saudara yang benar-benar mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan menemui. Ya. Dan tetap menjadi saksi. Sampai akhirnya dia menjadi saksi. Dia menjadi saksi dan dia katakan, aku sekarang tambah percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu memang betul ada. Yesus itu ajaib. Yesus itu bisa mengadakan pemulihan. Dan aku sudah merasakan bahwa Yesus itu ada. Jadi harus sampai ketemu dengan pribadi Yesus. Sampai kita punya sesuatu yang dikatakan punya pengalaman dengan Yesus. Itulah yang membuat kita tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan harus terjadi. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan AOC Malang. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Bapa, hari ini kami sudah menyembah Engkau selama 1 jam. Dan kami boleh mendengar firman-Mu. Buat kami punya pengalaman dengan Engkau ya Tuhan. Yang akan membuat kami tidak takut untuk bersaksi. Sehingga kami merasakan Tuhan. Karena kami sebagai saksi-Mu, kami melihat dengan mata kami melihat dengan hati kami, dengan iman kami bahwa Engkau ada dan Engkau itu hidup. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
kami mau berdoa. Mari saudara-saudara, dimanapun saudara berada yang streaming pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada yang bersama-sama dengan kami, mari kita menyerahkan semua masalah kami kepada Tuhan. Apabila kau saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup dalam bentuk apapun, masalah perekonomian yang terus-menerus menimpa, kerugian-kerugian yang saat ini engkau hadapi, sakit penyakit yang saat ini sedang kau hadapi, ingat, Tuhan sudah hidup. Tuhan tidak mati lagi. Yesus sudah bangkit dan kemarin kami sudah memperingati bahwa benar-benar Yesus hidup. 40 hari terus berkumpul dengan murid-muridnya, menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Bahkan naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya sebagai saksi hidup spektakuler, manusia bisa naik ke surga. Tuhan yang sama akan datang kepada saudara dan saya hari ini, akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan memberi kekuatan dan penghiburan dalam segala perkara. Masalah-masalah apapun, Dia hidup, Dia sanggup menolong saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh janji-Mu. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Kami berdoa buat setiap orang yang punya masalah saat ini ya Tuhan. Buat mereka punya pengalaman dengan Engkau bahwa Engkau hidup. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan semua apa keajaiban dan kemujizatan-Mu Tuhan kepada mereka. Bahwa Engkau adalah hidup. Engkau sanggup menolong dalam keadaan apapun juga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa buat perjalanan dari saudara-saudara kami yang dari AOC Malang ini yang akan meneruskan perjalanan ke Bandung. Engkau akan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau memberkati mereka sampai di Bandung dengan tidak kurang suatu pun apa. Diberi kekuatan dan kesehatan. Buat mereka ketemu dengan Engkau Tuhan saat mereka masuk dalam taman ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami hari ini ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan akan bangsa dan negara kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, cuaca yang saat ini tidak menentu, tapi saat ini kami minta di dalam nama-Mu, kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu kami terima daya tahan tubuh ilahi, sehingga apapun yang terjadi tidak akan menimpa kami, karena ada daya tahan tubuh, ada penolakan dalam tubuh kami, ada imun yang berasal daripada-Mu, yang membuat sakit apapun tidak akan dapat mengena kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mengendalikan bangsa kami. Engkau akan memulihkan keadaan perekonomian bangsa kami. Engkau akan membuat negara kami adalah negara yang penuh dengan kelimpahan. Kami berdoa saat ini Tuhan, semua investor yang dari luar yang membangun negara kami, itulah yang masuk. Semua investor yang ingin mengeruk kekayaan bangsa ini, yang ingin menghancurkan bangsa ini, Engkau batalkan semua Tuhan. Tidak akan bisa masuk dalam negara ini. Tetapi semua investor yang berasal daripada-Mu, yang membangun tempat ini, itulah Tuhan yang akan dapat masuk dan untuk membangun akan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Kau mendengar doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan.
Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan mengurapi kami dengan minyak yang baru. Karena kami tahu di dalam pengurapan ada kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Biarlah menguasai sepanjang hari ini, menguasai mata kami, menguasai telinga kami, menguasai bibir mulut kami, menguasai hati kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh seluruh indera kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan semua roh ketidakpercayaan kami Engkau patahkan. Sehingga roh keraguan-raguan, roh ketakutan diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mau menyerahkan tangan kami ke dalam tangan-Mu. Biar tangan kami ini adalah tangan yang diurapi, tangan yang siap menerima berkat dan memberi berkat, siap yang untuk melakukan semua pekerjaan yang baik yang Kau siapkan buat kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, Engkau memimpin kaki kami, untuk kaki kami ini melakukan perjalanan bersama dengan Engkau dan tidak menyimpang kepada perkara-perkara yang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Bapak yang ajaib, Bapak yang luar biasa. Buka mulut kami untuk menjadi saksi yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.